Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Aditama kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan ASPD tahun 2025. Kita akan membahas soal tryout Dikpora yang kedua tahun 2025 ini. Nah, ini kita akan membahas pada yang pertama ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, langsung saja. Untuk memperingati hari ulang tahun SMP Anak Hebat, panitia akan membagikan paket peralatan sekolah bagi 60 siswa SD di sekitar SMP Anak Hebat. Setiap paket terdiri dari alat tulis dengan jenis dan jumlah yang sama. Peralatan sekolah yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut. Nah, ini terlihat ada tabel, kemudian ada buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, kemudian ada rincian per buahnya. Panitia merencanakan semua peralatan sekolah yang tersedia habis dibagi, berarti pas gitu ya, untuk 60 siswa. Namun ternyata peralatan sekolah yang akan dibagikan masih kurang. Dari bacaan di atas, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, buku tulis kurang 20 buah. Jadi awal mula kan kita punya 700 buah, kemudian nambah 20 buah. Apakah nanti kalau kita bagikan ke 60 siswa, itu nanti habis gitu loh bukunya. Jadi kita coba, berarti 700, kita tambahkan 20 kan jadi 720. Jadi 720 gitu ya. Kemudian kita bagi dengan 60. Nah, ini kita coret-coret nolnya, 72 dibagi 6 kan habis ya. Dan hasilnya itu adalah 7 bagi 6 1, sisanya 1, 12 dibagi 6 kan 2, jadi 12. Nah, ini kan habis dibagi ya. Ini habis. Tidak penting hasilnya berapa, karena kita cuma menentukan habis atau tidaknya ya. Jadi pernyataan 1 benar. Sehingga kalau awal mula bukunya 700, kemudian ditambahkan 20 buah, itu jadi habis. Tujuannya kan biar tidak bersisa gitu loh penambahan ini. Berarti pernyataan 1 bernilai benar, yang tidak ada pernyataan satunya salah. Seperti ini. Tinggal kita coba buktikan pernyataan 3 atau 4. Penghapus kurang 26. Penghapus kan di sini ada 84. Kemudian ditambahkan 26. Jadinya 6 tambah 4 10, minus 1 jadi 110 ya. 110 kita bagi 60 ini nggak habis ya kan, 11 dibagi 6 kan nggak habis, tidak habis nih ya. Coba kalau misalnya mau dicoba sendiri ya, ini tidak habis. Nah, kalau misalnya mau habis dibagi 6 ya 12 ya kan, terus 18 dan seterusnya, tidak habis. Nah, seperti ini. Jadi pernyataan 3 salah, yang benar adalah jawabannya B, 1 dan 4. Jadi kalau misalnya kamu mau coba, silahkan dijumlahkan 226 tambahkan 24 gitu ya. Kemudian yang penggaris itu awalnya 116 ditambah 4 kan 120. 120 kan bisa dibagi habis 60. Betul ya? Nah, itu dia untuk soal nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Pak Ali mempunyai sebidang tanah yang ditanami beberapa macam tanaman dan digunakan untuk kolam ikan seperti pada gambar. Yang ini cabai, ini ikan lele, ini tomat, dan ini jagung. Luas tanah Pak Ali seluruhnya adalah 2.400 meter persegi. Luas tanah yang ditanami jagung dan digunakan untuk kolam adalah ... Nah, ini kan seluruhnya berarti satu kotak ini semuanya. Nah, ini kita coba bagi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Nah, ini menjadi 4 tambah ini kan jadi 6 ya enggak? Jadi 1 2 3 4 5 6, ada 6 bagian. Yang ditanya adalah luas tanah yang ditanami jagung. Jagung ada 2 dan ditanami, ditanami kolam ikan tanam bukan? Enggak ya. Yang digunakan kolam ikan itu ada 1, jadinya 2 tambah 1 3. Jadi yang kita pakai itu adalah 3 dari 6 gitu ya.
3 dari 6 dikali keseluruhannya itu adalah 2400. Jadi 3 per 6 kok 3 kali 6. 3 per 6 dikali 2400. Paham nggak nih ya kira-kira ya? 24 dibagi 6 itu kan 4 dikali 3 itu adalah 12. Tambahkan nolnya di belakang. Oh, kebanyakan ini ya. Kebanyakan. Tambahkan nolnya 2. Nah, jadi jawabannya adalah 1200 B. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk jawab soal nomor 3. Perhatikan infografis berikut nilai gizi tempe dan tahu. Di sini ada kacang kedelai juga. Berdasar infografis di atas diberikan pernyataan lemak 50 gram tempe lebih besar dari lemak 100 gram tahu. Kalau tahu ini sudah 100 gram, udah nggak usah kita rubah-rubah lagi. Tapi tempe di sini mintanya 50 gram. Kalau tempe di sini 100 gram untuk jadi 50 gram, berarti kita tinggal bagi 2. Jadinya kan 100 dibagi 2 50 gram, udah cocok ya. Berarti semua yang ada di sini juga dibagi 2, seperti energi, karbohidrat, lemak, dan lain-lainnya dibagi 2 juga. Tadi karena permintaannya itu tentang lemak, berarti yang lemak kita coba bagi 2. Jadi ya lemak ya. Yang lemak kita bagi 2. Jadinya lemak pada tempe, ini tempe, sama kacang. Ya apa ya? Tadi tahu apa kacangnya? Tahu, tempe dan tahu perbandingannya. Dan tahu. Oke. Lemak yang tempe 50 gram. Berarti kita bagi 8,8 dibagi 2 kan jadi 4,4. Ya kan? Yang tahu tetap nggak dibagi karena memang dari sananya minta yang 100 gram. Lemak untuk yang 100 gram tahu itu adalah 4,7. Nah, di sini kita tahu berarti yang tahu itu lebih banyak daripada tempe ya. Ya kan? Sekarang kita tinggal ambil kesimpulan, lemak 50 gram tempe lebih besar dari lemak tahu. Pernyataan yang pertama salah ya. Tahu harusnya yang lebih banyak. Jadi yang ada pernyataan satunya salah. Gini ya. Nah, setelah itu kita coba buktikan 3 atau 4. 50 gram kacang kedelai lebih berserat dari 100 gram tempe. 50 gram kacang kedelai. Nah, di sini juga kacang kedelainya dalam 100 gram. Maka kita rubah dulu dalam 50, kita bagi 2. 100 dibagi 2, 50. Berarti yang unsur-unsurnya ini juga sama, kita bagi 2 ya. Mintanya tadi apa? Serat 3,2. Ya, serat. Serat yang tempe dan kedelai. Serat yang tempe ya, tadi ya, tempe 100 gram sama yang kacang kedelai 50. Yang tempe berarti tetap ya, seratnya itu adalah 1,4. Sedangkan kacang ini 3,2 dibagi 2 kan, 3,2 kita bagi 2 itu adalah 1,6 ya kan. Nah, kacang lebih berat, lebih banyak serat daripada tempe, benar nggak? 50 gram kacang lebih berserat dari 100 gram tempe, betul ya? Oke, jadi pernyataan 3 benar. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah 2 dan 3 C. Nah, seperti itu ya. Oke, dilanjut untuk soal nomor 4. Perhatikan gambar denah rumah sederhana berikut. Diketahui ukuran rumah sebenarnya dari denah tersebut adalah 6,5 meter kali 6. Nah, kebetulan ini angkanya sama, cuman beda satuan saja ya. Yang namanya skala itu kan jarak peta dibagi jarak sebenarnya atau berbanding jarak sebenarnya gini ya. Nah,
karena yang pernyataan satu ditanyakan skala, maka jarak pada peta ini misalnya kita ambil yang 6 ya, 6 berbanding sama yang 6 meter, 6 cm berbanding sama yang 6 meter, jadi 6 cm berbanding sama yang 6 meter. Ini kita rubah dalam senti juga yang meter nih, jadi 6 cm berbanding 600 cm. Nah itu adalah 6 bagi 6 1, 600 bagi 6 ya 100. Nah jadi untuk pernyataan satu bernilai benar seperti ini ya. Jadi pernyataan satu benar, yang nggak ada pernyataan satunya salah. Tinggal kita buktikan 3 atau 4. Luas kamar mandi sesungguhnya adalah 3 meter persegi. Kamar mandinya berapa nih? Nah, kamar mandinya itu adalah luasnya 2 kali 1,5. Luas kamar mandi peta ya, itu sama dengan 2 dikali 1,5 atau 1,5 kali 2 panjang kali lebar ya, sama dengan 3 cm persegi. Kemudian ditanyakan luas kamar mandi sesungguhnya, KMS, kamar mandi sesungguhnya, itu adalah luas kamar mandi pada peta dikalikan skalanya. Skalanya itu adalah 100. Jadi kita kali 100 pangkat 2. Skalanya dipangkatkan 2 ya. Nah, dan itu adalah hasilnya 3 dikali 10.000. Dan hasilnya adalah 30.000 cm persegi. Nah ini mintanya kan dalam meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi itu adalah 10.000 ya. Jadi kita rubah dalam meter persegi, jadinya 3 meter persegi. Nah ini pernyataan yang ketiga benar. Seperti itu. Kalau pangkat 2 ini berarti kan dibaginya per turunan itu 100 ya. Kalau naik, kalau dibagi naik, kalau di ke bawah turun, ke bawah itu dikali, ribet ya ngomong. Kilometer kan, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah kalau yang seperti ini kan pangkat 1, jadi setiap turun dikali 10, setiap naik, balik nggak ya? Setiap turun ya benar dikali 10, setiap naik dibagi 10. Kalau ada pangkat 2-nya, berarti setiap turun dikali 100, setiap naik dibagi 100. Ini kan naiknya sampai berapa kali? Sentimeter ke meter kan 2 kali, berarti kan 100 dibagi 100 lagi, jadinya kan 10.000 gitu ya. Nah itu cara menghitungnya, ini materi waktu SD. Oke, dilanjut untuk soal nomor 5. Untuk pembuatan pakan 100 ekor ayam boiler per hari dibutuhkan 50 kg jagung dan bahan lainnya. Seorang peternak memiliki persediaan jagung sebesar 1.500 kg untuk pakan ayamnya dan akan habis dalam waktu 15 hari. Karena kapasitas kandang masih tersedia, peternak tersebut menambah 50 ekor ayam lagi. Persediaan jagung yang dimiliki peternak akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, kita di sini punya info 100 ekor ayam dalam 1 hari membutuhkan 50 kg jagung, iya nggak? Kita rubah dalam 15 hari, berarti ini kita kali 15 semua. Enggak, yang termasuk ekor ayamnya enggak kali 15 ya, masih 100 ekor ayam. Kalau 100 ekor ayam 15 hari, maka yang 50 gram pakannya ini kan tinggal dikali 15, iya kan? 5 kali 15 itu 75, jadi 750 kg, iya. Terus setelah itu kita diketahui banyak jagungnya itu adalah 1.500. Dari
750 biar jadi 1500 kan dikali 2. Jadi ini dikali 2, hasilnya adalah 1500. Otomatis untuk yang banyak ayamnya juga dikali 2, jadinya 200 ekor ayam. Kenapa Kopa yang 15 ini tetap 15 hari? Karena infonya minta yang 15 hari untuk yang info awal, ya kan? Nah, seperti ini. 200 ekor ayam. Nah, kita tahu sekarang ayamnya itu banyaknya 200 ekor. Pakannya itu 1500 sesuai dengan info, dan harinya itu adalah 15. Udah cocok ya? 15 hari. Kemudian ada tambahan 50 ekor ayam lagi. Dari 200 nambah 50 jadi 250 ekor ayam. Nah, harinya kan kita nggak tahu, pakannya masih tetap 1500 kg. Jadi di sini nggak rubah lagi nih. Karena dari infonya kan memang seperti itu ya. Nah, ini 1500 tetap. Nah, ini kita cari misalnya adalah X-nya. Semakin banyak ayam dari 200 ke 250, maka semakin cepat habis pakannya, ya kan? Sehingga ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Tinggal kamu kalikan samping saja. Jadi 250 dikali X itu sama dengan 200 dikali 15. Dan X itu adalah 200 dikali 15 dikali 15 dibagi 250. 250. 15 dibagi 5, 3. 25 bagi 5, 5. Ya, muncul terus ya. Kemudian 0 dibagi 0, 0 bagi 0. Ini coret 0-nya satu-satu ya, masing-masing atas bawah. 20 dibagi 5 itu adalah 4. Sehingga X-nya itu adalah 4 dikali 3, yaitu 12. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah 12 hari. Nah, seperti itu ya. Jadi awal mula itu 100 ekor ayam berdasarkan info. 100 ekor ayam dalam satu hari butuh 50 kg jagung. Nah, ini. Kemudian diketahuinya 15 hari. Kalau kita kalikan 15 hari, jadikan 15 hari, maka kilogram jagungnya kan bertambah. Ya kan? Satu hari 50 kilo, berarti 15 hari 750. Gitu ya. Nah, yang kita butuhkan kan 1500 bukan 750. Berarti kita kalikan sebanyak 2. Jadi 750 biar jadi 1500 kan kali 2. Ekor ayamnya juga berarti dikali 2. Nah, harinya tetap karena memang info dari sana minta yang 15 hari. Nah, 200 ekor ayam dalam 15 hari butuh 1500 dan seterusnya, dapatlah X itu adalah 12. Atau nanti persediaan jagung yang dimiliki peternak akan habis dalam 12 hari. Nah, seperti itu. Silahkan dicermati lagi ya. Untuk soal nomor 6, Mars adalah planet yang paling dekat dengan Bumi, dilansir dari NASA. Jarak terdekat Mars dan Bumi adalah sekitar 54,6 juta kilometer. Jika kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10⁸ meter per detik, waktu yang dibutuhkan cahaya dari Mars ke Bumi adalah berapa? Ini tentang eksponen ya. Langkah pertama tentunya ya kamu harus hafal perubahan satuan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini dari kilometer. Nah, dari kilometer. Kilometer ini kita rubah ke meter karena di sininya itu cahayanya meter per detik. Jadi kita rubah dalam meter juga si jarak Mars ke buminya. 1 2 3 kelebihan 3 ya. 1 2 3. Jadi 54,6 juta. Juta itu kan berarti kali 10⁻⁶, ya kan? Kilometer dirubah dalam meter
berarti tinggal kalikan 10 pangkat 3 karena turun sampai 3 kali. 54,6 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, seperti ini. Disederhanakan lagi jadi 54,6 dikali 10 pangkat 9. 6 tambah 3. Pangkat sifatnya eksponen yang angka pokoknya sama, tinggal kita jumlahkan bagian pangkatnya. 6 tambah 3, 9 gitu ya. Masih dalam meter satuannya. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu. Ini tentang kecepatan. Rumusnya apa sih? Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, atau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, karena yang dicari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya ini 54,6 kali 10 pangkat 9. Kemudian dibagi dengan kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Nah, ini 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 8 kan 10 pangkat 1. 54,6 dibagi 3 itu adalah 18,2. 18,2. 54 dibagi 3, 18. 6 dibagi 3, 2. 18,2. Ya. Kali 10 pangkat 1. Karena kita lihat di sini di opsinya itu 2 angka di belakang koma, maka ini komanya geser. Tadinya di sebelah kanan 8, jadi di sebelah kiri 8. 8,2. Nah, yang jadi masalah 10-nya jadi pangkat berapa? Apakah jadi pangkat 1 atau jadi pangkat 0 atau jadi pangkat 2? Kalau pangkat 0 di sini nggak ada. Jadinya adalah yang benar pangkat 2 karena geser satu angka ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. 1,8 kali 10 pangkat 2. Nomor 7, sel darah merah, eritrosit dan seterusnya. Terdapat kira-kira 5 juta sel dalam sel darah merah per milimeter kubik. Satu kantong darah mempunyai volume sekitar 350 ml sampai dengan 450 ml. Perkiraan maksimal banyak sel darah merah dalam satu kantong tersebut adalah berapa? Awal mula berarti kita coba ini dulu ya. Rubah dulu ml karena kita butuhnya itu yang maksimal ya kan. Yang maksimal berarti kan yang 350 yang minimal, yang 450 yang maksimal, berarti yang kita pakai yang 450. Jadi 450 ml kita rubah dulu dalam milimeter kubik. 1 ml itu sama dengan 10 pangkat 3 mm kubik. Ini berarti tinggal kali 10 pangkat 3 saja. Itu 450 dikali 10 pangkat 3 mm kubik ya. Kemudian satu kantongnya oh ya. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per milimeter kubik. 1 milimeter kubiknya 5 juta. Berarti kalau 450 kali 10 pangkat 3 milimeter kubik, tinggal kalikan 5 juta. Ya kan? Berarti 450 dikali 10 pangkat 3 dikali 5 juta. Berapa 5 juta? 5 ini muncul terus ya. 5 kali 1 juta kan nolnya 6 ya, jadi 10 pangkat 6 ya. Nah seperti ini. 450 dikali 5 itu adalah 225. Tadi kita pakai 45 saja. 45 kali 5 225. Nolnya masih ada 1
sehingga ini jadi nambah 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 tambah 6 jadi 10 pangkat 10. Jadi 10 pangkat 10. Kemudian dari pilihan ganda ini menjadi mintanya 2,25. Tapi di sini kita punya 225 ya. Nah, kita geser awal mula kan di sini geser ke kiri jadi 2,25. Pangkatnya nambah karena geser ke kiri. Nambahnya jadi 10 pangkat 12. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 7. Apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Nah, gitu. Nomor 8. Luas persegi panjang di atas adalah 8 cm persegi. Maka panjang AB adalah berapa? Diketahui akar 5-nya itu adalah 2,24. Nah, ini kita coba ini ya. Kita coba hitung panjang AB ya dengan cara luas dibagi lebar sehingga kita memiliki panjang AB. Oke, AB itu adalah 8 luasnya, kemudian dibagi 3 kurangi akar 5. Ini kan menjadi soal tentang merasionalkan ya. Nah, ini sama dengan dikali sekawannya 3 dikurangi akar 5 kan 3 ditambah akar 5. Ini juga sama, 3 ditambah akar 5. Muncul terus ya. Ini dikalikan 8 dikali 3 ditambah akar 5 per 3 kali 3 9 min akar 5 kali plus akar 5 jadi min 5. 9 kurangi 5 4 jadi 8 kali 3 tambah akar 5 dibagi 4. 8 bagi 4 itu 2. 2 dikali 3 ditambah akar 5. Nah, di sini kan akar 5 itu 2,24. Hingga kita ganti aja 2 dikali 3 tambah 2,24. 3 tambah 2,24 itu adalah 5,24. 5,24 dikali 2 itu adalah 10,48. Muncul terus ini ya, agak asik nih kotak. Nah, itu dia 10,48. Jawabannya adalah D. Tuh, untuk soal nomor 8. Soal nomor 9. Kelas 9A SMP prestasi menempelkan hiasan di sekitar kelasnya agar indah. Hiasan ditempel dengan pola sebagai berikut: ungu, merah, biru, hijau, kuning, ungu, merah, biru, hijau, kuning, dan seterusnya, berulang-ulang seperti itu. Kertas pada pola ke-43 berwarna biru. Nah, ini kan kita lihat polanya itu berapa ya? Ini pola ke-1, pola ke-2, 3, 4, 5, balik lagi ke ungu. Ini jadi 6, 7, dan seterusnya. Jadi polanya itu adalah 5. 43 dibagi 5 itu kan sisa 3. Ya enggak? Kalau sisa 3, ini kalau sisa 1 ungu, sisa 2 itu merah, sisa 3 itu biru, sisa 4 itu hijau, sisa 5 atau habis itu adalah kuning. Jadi untuk yang 43 kita bagi 5. 43 dibagi 5 itu sisa 3 ya. Maka jawabannya adalah dia biru, benar ya. Nah, untuk pernyataan 1 bernilai benar. Oke, yang selanjutnya berarti yang ada pernyataan 1-nya benar. Pernyataan 3. 56 dibagi 5 kan sisa 1. Ya kan? Kalau sisa 1 berarti ungu, ya kan? Nah, berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3A. Nah, udah ya. Nomor 10, Emo dan Ima bermain tebak angka menggunakan kartu dan seterusnya. Ima diminta menebak kartu angka selanjutnya: 7, 10, 15, 22, 31. Ini pakai cara manual saja ya, nggak usah pakai rumus ribet.
Ini 7 biar jadi 10 ditambah 3. 10 biar jadi 15 tambah 5. 12 biar jadi 22 tambah 7. 22 biar jadi 31 ditambah 9. Kelihatan polanya. 3, 4-nya hilang, 5, 6-nya hilang, 7, 8-nya hilang, berarti kan loncat. Tambah 2 tambah 2 untuk yang bawah ini ya. Nah, 9 tambah 2 kan 11. Berarti di sini 11. 31 tambah 11 42. Mana yang ada 42? A atau B? Berarti belum cukup sampai sini. 11 tambah 2 13. Jadi 42 tambah 13 itu adalah 55. Sehingga jawabannya di sini adalah A. Oh, mudah ya. Seperti ini saja untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Besok kita lanjutkan lagi di part video yang kedua dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.